Saya Eko Mangkrisna Dinugraha. Di sini akan menjelaskan materi tentang for loop dan subroutine. Yang pertama adalah for loop. For loop ini digunakan untuk mengeksekusi fungsi yang sama berulang-ulang. Dalam for loop ini hanya dibutuhkan satu button. Untuk membuat fungsi yang berulang-ulang, pertama dapat ditulis dim x as equal to, ini adalah angka pertama atau fungsi pertama. Selanjutnya for x sama dengan 1 to 10. Angka 10 nya dapat diubah menjadi berapapun yang diinginkan, karena angka 10 ini adalah angka maksimal perulangannya. Sementara angka 1 nya adalah angka pertama atau angka untuk memulai fungsinya. Setelah selesai membuat for, maka akan otomatis terdapat next. Lalu di antara for dan next dapat membuat fungsi yang ingin diulang-ulang. Misalnya message box show x x value sama dengan dan x. Setelah selesai dapat di run dan dapat dilihat di sini message box x value sama dengan 1, oke, sama dengan 2, oke, sama dengan 3, sampai sama dengan 10. Sesuai dengan coding dimana x sama dengan 1 sampai 10. Jika 10 diganti menjadi 5, maka message box juga akan sampai 5. Halo, perkenalkan nama saya Putu Gede Pradadanyana, NIM 200554132. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana do while dan do until pada Visual Basic. Nah, kita mulai saja untuk membuat sebuah button untuk menunjukkan bagaimana cara kerja dari do while dan do until. Nah, pertama-tama kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya x as integer, yang kita beri nilai awal 1. Lalu kita buat do while-nya. Kita pertama-tama akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari do while. Do while kita isi di sini kondisinya. Misalnya x kurang dari 3. Nah, ketika
eh, dualnya ketika eh, X kurang dari 3, maka akan muncul misalnya adalah message box yang akan menunjukkan nilai X. Nah, setiap kita mengklik message box-nya, maka X akan bertambah 1. Nah, penulisan loop ini atau X sama dengan X plus 1 ini bisa kita buat seperti ini ataupun kita buat seperti ini. Ini sama saja. Mungkin kita langsung coba saja. Nah, jadi outputnya X-nya adalah 1, 2. Lalu program akan berhenti. Nah, ini kita coba sekarang X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kalau pada X kurang dari atau sama dengan 3, outputnya adalah 1, 2, 3, baru programnya akan berhenti. Nah, mungkin kita coba pada X lebih dari 3. Berhenti dulu. Nah, untuk pada do while X lebih dari 3 itu programnya tidak bisa dijalankan karena eh, nilai X itu tidak pasti, jadi infinite gitu. Ketika 4, program masih dijalankan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi tidak ada batasnya. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan di sini ada not X. Nah, jadi kalau kita isi not di sana, maka programnya bisa berjalan. Maksud not di sini adalah negasi dari X kurang dari 3. X lebih dari 3. Jadi ketika X belum mencapai lebih dari 3, maka program bisa dijalankan. Jadi apakah X jadi ketika kita isi not 1 itu jadi 1 itu eh, apakah lebih dari 3? Jadi false. Kalau kita notkan maka menjadi true. 2, 3 juga sama. Nah, kalau kita buat dia kurang dari, nah untuk kurang dari tidak bisa karena kurang dari tidak bisa karena sama seperti tadi pada X lebih dari 4
eh, tidak ada batas atau hasil akhir yang bisa dijadikan. Tidak ada batas atau hasil akhir yang bisa menjadi patokan programnya bisa diakhiri. Oke, kita akan lanjut ke untuk do until-nya. Jadi untuk sintaksnya sama seperti do while. Kita ganti di sini aja jadi until. Nah, mungkin pertama-tama kita akan coba di X kurang dari 3. Nah, pada X kurang dari 3 di do until itu nggak bisa. Kenapa? Karena do until itu lebih ke prosesnya. Jadi kalau kita misalkan sekarang X lebih dari 3. Nah, mau 1, 2, 3, 4. Di do until pada X lebih dari 3 itu akan berhenti ketika X-nya itu lebih sama dengan 4. Nah, kalau kita buat jadi X kurang dari 3, maka mulai dari 1 itu udah pasti selesai untuk instruksinya. Nah, kalau kita mau X kurang dari 3, kita bisa buat di sini jadi minus. Misalnya di sini 5 ya. 5, 4, 3, 2, 3. Jadi di 2 itu X udah benar memenuhi X kurang dari 3. Nah, sama seperti di do while, kita bisa buat di sini jadi not. Kalau kita not di sini kita ubah jadi X lebih dari sama dengan. Jadi sama aja fungsinya seperti tadi. Terus kita coba juga untuk X lebih dari sama dengan 3. Lalu misalnya 1, di sini kita tambah. Nah, jadi ketika sama dengan itu X itu berhenti ketika instruksi berhenti ketika X sama dengan 3. Nah, mungkin sekian untuk bagian do while dan do until. Terima kasih. Selanjutnya adalah subroutine. Tools yang digunakan adalah satu button dan 2 text box. Untuk membuat kode sub, pertama klik 2 kali pada button. Lalu di sini akan terlihat sub button 1. Tetapi pada materi ini akan membuat sub baru
yang akan dipanggil oleh button 1. Bisa diberi nama karena nama sub kedua adalah add, maka di sini dapat ditulis add. Lalu masukkan text box. Textbox 1.text text box 2 dot text. Lalu pada add di sub kedua dapat ditulis by val a as integer, by val b as integer. Akan secara otomatis muncul nsub. Selanjutnya menulis fungsi untuk dipanggil pada button 1. Misalnya pertambahan antara textbox 1 dan textbox 2 dim sum as integer, dimana sum adalah A tambah B. Kemudian hasilnya dapat dilihat di message box dot show the sum of the two number is dan sum. A di sini mewakili angka pada text box 1, sementara B mewakili angka pada text box 2. Selanjutnya dapat di run dan terlihat di sini pada text box 1 sudah diberi angka, text box 2 sudah diberi angka. Jika diklik sub, maka message box akan menampilkan hasil pertambahan text box 1 dan text box 2. Demikian penjelasan tentang for loop dan subroutine yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan pada penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Halo, saya Kadek Bika Dewanta Wiratama dengan NIM 20055541122 akan memperagakan untuk modul function. Nah, function itu digunakan untuk mempersingkat atau membuat kode kita semakin bersih.
Nah, untuk praktiknya saya akan contohkan. Sini saya membutuhkan text box. Lalu kita juga membutuhkan button. Lalu kita kecilkan fontnya. Sini saya mengubah nama button 2 menjadi add atau tambah. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program dengan menjumlahkan inputan angka dari dua text box ini. Ini saya klik 2 kali pada button add, maka akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat sebuah function. Untuk membuat sebuah function, kita lakukan seperti berikut. Kita membuat nama sebuah function tersebut dengan add atau nama functionnya add. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebuah parameter ataupun tidak. Di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah parameter. Nah, untuk membuat parameter di Visual Basic ini, kita membutuhkan by file, lalu variabel yang kita butuhkan pada parameter, lalu kita tentukan tipe datanya. Di sini saya menggunakan integer. Dan untuk fungsinya, saya buat fungsinya sebagai integer. Nah, di sini di dalam function ini kita bisa menuliskan kode, serangkaian kode yang kita inginkan. Di sini kita membuat sebuah penjumlahan. Yang pertama, kita buat sebuah variabel hasil dengan tipe data integer. Lalu dalam variabel hasil ini kita jumlahkan kedua hasil dari parameter ini. Lalu dalam function dalam bentuk integer atau double atau sebagainya itu memerlukan return atau pengembalian. Nah, di sini kita memerlukan sebuah return dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya akan mereturn hasil dari penjumlahan. Untuk function sampai sini. Nah, untuk memanggil function kita bisa membuat nama functionnya. Lalu untuk argumennya di sini saya gunakan text box yang sudah kita buat tadi.
Di sini saya akan memunculkannya dalam sebuah message box. Lalu kita panggil fungsinya dengan menulis nama fungsinya, lalu kita tulis atau ketik argumennya. Baik, di sini ada sedikit kesalahan. Di sini seharusnya text box 3 dan di sini text box 4. Mari kita coba. Ini saya akan memasukkan angka yang akan dijumlahkan. Kita tekan add, maka akan keluar message box yang menyatakan jumlah dari variabel text box tadi, hasil dari text box, penjumlahan text box tadi. Nah, untuk fungsi di sini kita bisa memanggilnya secara berulang. Di sini saya akan memunculkan sebuah message box yang mana parameternya kita tentukan terlebih dahulu. Di sini saya akan mengetik angka yang saya inginkan. Di sini saya akan menggunakan 7 dan 8. Lalu kita coba jalankan. Di sini kita acak aja. Lalu kita tekan add. Maka fungsi dari yang pertama akan muncul terlebih dahulu, yaitu penjumlahan dari kedua text box ini. Lalu kita tekan OK, dan message box yang kedua akan muncul dari function yang sudah kita panggil dengan argumen dari 7 dan 8 tadi. Baik, sekian dari function modul. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.